Assalamualaikum, hello folks, welcome to my channel. Pada kesempatan video ini, Averin mau berbagi sedikit pandangan nih tentang feminisme Marxis sosialis. Kenapa bahas tema ini sih? Selain karena temanya menarik, sebetulnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari Sekolah Pemikiran Islam yang tiap sesi kelasnya mengandung unsur-unsur bahan yang sangat meruwetkan sekali. So, yuk let's go, kita ruwet bareng-bareng. Feminisme merupakan sistem gagasan dan praktik-praktik politik yang didasari oleh prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pada awal kemunculannya, dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20, berfokus pada ketidaksetaraan hukum, khususnya terkait masalah hak pilih perempuan, hak pendidikan perempuan, kondisi kerja yang lebih baik, dan penghapusan standar ganda gender. Nah, kata feminisme sendiri dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, Perempuan sebagai Subjek, The Subjection of Women, pada tahun 1869. Perjuangan mereka ini menandai kelahiran feminisme gelombang pertama. Di Amerika Serikat, para pemimpin gerakan feminis berkampanye untuk penghapusan perbudakan secara nasional sebelum memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminisme gelombang pertama Amerika melibatkan banyak perempuan, beberapa di antaranya milik kelompok-kelompok Kristen konservatif seperti Frances Willard dan Persatuan Ksatria Kristen Wanita. Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Women, hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad ke-20. Tulisan Wollstonecraft dilihat Sanders sebagai tonggak gerakan feminisme modern. Wollstonecraft menirukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Pendidikan ini diharapkan Wollstonecraft akan mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri, terutama secara finansial. Tokoh aliran ini antara lain Catherine MacKinnon. Ia menyatakan bahwa hubungan feminisme dengan Marxisme adalah sebagaimana hubungan Marxisme dengan ekonomi politik klasik, di mana kapitalisme merupakan puncak kritik. Selanjutnya, Sheila Robothman menunjukkan bagaimana pemisahan kerja atau produksi dengan waktu pemanfaatan atau konsumsi, pemisahan yang hanya ada pada laki-laki dan tidak ada pada perempuan. Feminisme Marxis memandang bias gender yang terjadi pada perempuan dikarenakan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis dan adanya sistem patriarki. Sistem kapitalis yang menetapkan laki-laki dalam menguasai segala bentuk status publik, dominasi laki-laki begitu menguasai lini kehidupan. Perempuan hanya cenderung dijadikan sebagai makhluk yang tidak seistimewa laki-laki. Perempuan dianggap tidak memiliki potensi sebagaimana potensi laki-laki yang begitu produktif dan aktif. Feminisme Marxis merupakan bagian dari kritikan Marx terhadap sistem yang terjadi dalam masyarakat modern, yaitu adanya pembagian kelas sosial dalam masyarakat. Kelas dalam masyarakat kapitalis berupa kelas pemilik modal dan buruh, atau Marx menyebutnya kaum borjuis dan kaum proletar. Feminisme Marxis melihat baik kaum borjuis dan proletar, keduanya dikuasai oleh kaum laki-laki. Feminisme Marxis juga melihat kondisi perempuan yang diakibatkan oleh kaum kapitalis dengan menempatkan perempuan sebagai buruh dengan gaji yang lebih rendah dan waktu kerja yang relatif lama dibanding buruh laki-laki. Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Sebuah paham yang berpendapat tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan, tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan, lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta, dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender. Secara garis besar, dapat dilihat beberapa konsep dasar pemikiran feminis sosialis, yaitu berdasarkan konsep patriarki, kelas, gender, dan reproduksi.
Feminisme sosialis mengadopsi teori praksis Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas agar perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang dirugikan. Proses penyadarannya adalah dengan cara membangkitkan emosi para perempuan agar mereka mengubah keadaannya. Nah, proses penyadaran ini menjadi inti feminisme sosialis. Menurut mereka, banyak para perempuan yang tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang tertindas. Frederick Engels dalam bukunya The Origin of the Family, Private Property and the State menjelaskan bagaimana awal mula perempuan mengalami ketidakadilan gender yang kemudian diperjuangkan oleh penggerak feminisme Marxis. Teori Frederick Engels kemudian dikembangkan menjadi landasan aliran ini. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi atau private property. Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran atau exchange. Nah, laki-laki mengontrol produksi untuk exchange dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial, sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat borjuis dan proletar. Kapitalisme dan patriarki menurut feminis Marxis sosialis adalah dua kekuatan yang saling mendukung, seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser. Di Amerika Serikat, keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuangan untuk memeranginya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dampak yang ditimbulkan feminisme Marxis sosialis cukup besar dalam sejarah feminisme karena pada masa kapitalisme menjadikan perempuan sebagai bagian dari eksploitasi baik secara fisik dan psikis. Pada masa kapitalisme, laki-laki diprioritaskan untuk menjadi pekerja yang produktif, sedang perempuan dijadikan pekerja yang memiliki kualitas yang tidak produktif sehingga dapat dibayar murah. Pada dasarnya, baik laki-laki dan perempuan memang berbeda, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Alexis Carrel, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya pada kelamin dan pendidikannya, tapi keseluruhan anggota badan dengan unsur-unsur kimiawi dalam diri masing-masing. Setiap sel dari perempuan memiliki ciri khas, yang dengan itu melahirkan sifat, sikap, dan ciri khas keperempuanan. Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daya fisik, pikir, kalbu, serta daya hidup untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal saleh. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Akan tetapi, yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya karena kodrat dari masing-masing. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sekalian daripada laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu sekalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yusuf Qaradawi, seorang ulama kontemporer, dalam bukunya Fikih Wanita berpendapat bahwa wanita bekerja dibolehkan karena tidak ada syarat yang sahih periwayatannya dan sharih atau jelas petunjuknya. Namun demikian, beliau mengatakan ada syarat-syarat nih yang harus terpenuhi jika wanita bekerja. Yang pertama, hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan, artinya pekerjaan itu tidak haram dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram. Nah, yang kedua, memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik. Yang ketiga, janganlah pekerjaan tadi atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anak-anaknya. Selesai nih. Masih ruwet atau udah lumayan lega? Kalau sudah, alhamdulillah ya Allah, akhirnya tenang. Kalau belum, gimana kalau langsung aja seru sekolah pemikiran Islamnya biar seru. Oke, terima kasih telah menyimak ya. Wassalamualaikum.